من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من أوليائك المقربين واجعلنا من أصفيائك المخلصين بفضل رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Abnai at-talabah wa banati at-talibat al-aizatu fillah. Pada subuh hari ini biasanya pengajian kita setiap subuh Jumat itu adalah pengajian bimbingan tilawah yang diantarkan oleh guru kita Sahibul Fadilah Sahibah Al-Fadilah Dr. Anda Haja Bongaria MPD. Namun beliau tidak berkesempatan karena satu dan lain hal, sehingga waktu yang sangat berharga ini tetap kita manfaatkan. Semoga saja anak-anakku semua, kita semua kembali bisa meraih pahala yang luar biasa sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua berkali-kali, juga diingatkan oleh guru-guru kita, bahkan Andre Guruta, bagaimana fadilahnya orang yang mengikuti sholat subuh berjamaah di masjid, lalu tinggal duduk-duduk sejenak berzikir sampai masuk waktu isyraq, lalu melanjutkan sholat sunnah minimal 2 rakaat, sebaiknya 4 rakaat. Dalam hadisnya Rasulullah SAW shalla al-fajr fi jama'atin summa dzakara hatta tatlu'a asy-syamsu fa shalla rak'ataini kana lahu ajru hajjin wa umratin tammatin rawahu at-Tirmizi wa ghairuh. Siapa saja yang datang menunaikan sholat subuh berjamaah, sholat subuh berjamaah. Di sini fi jama'atin dipahami oleh sebagian ulama sholat subuhnya di masjid, fi jama'atin, sholat subuh yang dimaksudkan di situ di masjid, di mana kaum muslimin pada umumnya berkumpul untuk sholat jamaah. Lalu setelah itu dia tidak beranjak kembali, tapi tetap bertahan di tempat di mana ia sholat, tetap berada di dalam masjid. Apa yang dilakukan? Summa dzakara, berzikir-zikir. Zikir ini ada 3 modelnya. Yang pertama, membaca Al-Quran. Kalau tidak, yang kedua, membaca kalimatun thayyibah, tasbih, istighfar, salawat, dan sejenisnya. Itu semua bagian dari zikir itu. Tasbih, tahmid, takbir, atau salawat, atau juga istighfar, itu semua bagian dari zikir. Lalu yang ketiga, model yang ketiga, huduru majlisi dzikri, hudur majlisi adzikri, seperti yang kita lakukan saat sekarang ini, mengikuti pengajian. Jadi di dalam hadis itu pengajian
disebutkan majelis zikir, majelis zikir. Tiga model ini, berzikir-zikir, ataukah membaca Al-Quran, ataukah mengikuti pengajian, mana yang lebih afdal? Mana lebih afdal? Jadi yang lebih afdal itu yang ketiga dulu, mengikuti pengajian. Berikutnya, kalau tidak ada pengajian, ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau lupa kacamatanya, atau mati lampu, ambil tasbihnya, bertasbih sebanyak-banyaknya, takbir, tahmid, salawat, istighfar sebanyak-banyaknya. Itu ya. Jangan seperti sebagian orang ada pengajian mengaji di belakang. Nah, itu orang yang tidak paham lebih banyak pahalanya ikut mengikuti ta'lim atau majelis zikir daripada terpisah dari majelis zikir lalu ikut membaca Al-Quran. Pernah suatu ketika ini Rasulullah SAW beliau masuk ke dalam masjid. Di masjid itu ada dua kelompok. Satu kelompok membaca Al-Quran, satu kelompok ini berdiskusi tentang urusan agama ini. Jadi di sini pengajian, di sini membaca Al-Quran. Lalu Rasulullah SAW masuk, melihat jamaah di masjid ini ada dua kelompok, satu mengaji, satu pengajian. Rasul mengatakan, hada khair wa hada khair. Ini bagus, ini juga bagus. Lalu Rasulullah kemudian beliau duduk bergabung dengan orang yang pengajian tadi itu. Nah, di situ dipahami bahwa betul membaca Al-Quran, siapa yang bilang tidak bagus? Tapi ternyata Rasul meletakkan dirinya bersama-sama dengan orang yang pengajian. Itu alamat yang beliau contohkan secara halus, secara isyarat, bahwa pengajian masih jauh lebih baik daripada hanya sekedar membaca Al-Quran. Kalau engkau membaca Al-Quran tidak tahu maknanya apa, yang engkau baca itu hanya lafalnya, sementara ketika engkau ikut pengajian, yang dibaca itu tidak hanya lafalnya tapi isinya Al-Quran. Isinya Al-Quran, pesan-pesannya Al-Quran. Yang kita amalkan itu bukan lafalnya tapi isinya, pesan-pesannya. Nah, itu didapatkan di pengajian itu. Gitu ya. Jadi ini anakku semua, supaya nanti jangan engkau menyia-nyiakan ketika ada majelis zikir, maka ikutlah di situ bergabung selagi engkau punya kesempatan. Kesempatan tidak selalu ada, kesempatan tidak selalu ada, dan ketika ada tidak selalu berulang. Jadi begitu dapat, jangan sia-siakan. Lanjut hadisnya tadi, barang siapa yang datang sholat subuh berjamaah di masjid, tinggal zikir-zikir sampai terbit fajar. Selangi, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Ketika matahari sudah terbit, fasalla rak'ataini, maka dia melakukan sholat 2 rakaat. Kalau hadis ini dikaitkan dengan hadis yang lain yang melarang untuk menunaikan sholat ketika matahari pas terbit hingga hatta tartafi'a, sampai mataharinya itu naik qadra ramhin. Qadra ramhin itu seujung tombak, seukuran dengan ujung tombak atau sejengkal. Intinya mataharinya itu bulat, utuh, utuh.
naik seujung tombak, ya sudah utuh bolanya itu kelihatan, ya. Cahayanya sudah sempurna, ya. Nah, menurut hadis ini, di situ kita menunaikan sholat isyraq. Nah, jadi bukan sekedar terbit matahari kalau dikaitkan dengan hadis ini. Ya. Fasalla rak'ataini, lalu yang bersangkutan sholat 2 rakaat. Nah, ini disebutkan 2 rakaat, ya. Minimal 2 rakaat. Kenapa tadi dikatakan sebaiknya 4 rakaat? Ya, oleh karena ada hadis qudsi. Ada hadis qudsi yang menyebutkan, ya bani Adam, irka'li awalan nahari arba'ah, akfika akhirahu. Itu banyak redaksi, setidaknya 4 hadis itu, 4 jalur salat. Ya. Wahai anak cucu Adam, ya, rukuklah engkau kepadaku. Ini Rasul yang disapa oleh Allah di dalam mimpinya, ya bani Adam, irka'li, wahai anak cucu Adam. Tapi disebutkannya cucu Adam di sini, cucunya Nabi Adam, bukan hanya Rasulullah, kita semua. Irka'li, rukulah engkau untukku 4 rakaat, awalan nahari arba'an, 4 rakaat di pagi hari, akfika akhirahu, niscaya aku akan sempurnakan hajatmu di sore hari. Jadi tugasnya kita selaku hamba 4 rakaat di pagi hari. Ya, tugasnya yang Maha Kuasa di sore hari adalah mencukupkan hajat-hajat hambanya. Jadi ini yang tidak kita mau lewatkan. Setiap pagi selagi sempat 4 rakaat itu jangan lewat. Ya, begitu waktu isyraq. Nah, tapi tadi ada keistimewaan khusus bagi mereka yang mempaketkan sholat subuh berjamaahnya di masjid, terus zikir-zikirnya ditutup dengan sholat isyraqnya minimal 2 rakaat, apatah lagi cukup 4 rakaat. Nah, maka akhir hadis ini ditutup dengan kalimat kana lahu ajru hajjin wa umratin. Yang bersangkutan diberi pahala haji dan umrah. Tamatin, sempurna, sempurna, sempurna. Sempurna hajinya, umrahnya. Sempurna hajinya, umrahnya. Sempurna hajinya, umrahnya. Pahalanya, pahala haji dan umrah yang sempurna, ya. Sekalipun yang bersangkutan belum haji, ya. Jangan juga terlalu ekstrim memaknai ini hadis. Begitu keluar nanti dari masjid, sudah mau haji semua, ya. Itu Rasul mengatakan kana lahu ajru hajjin, pahalanya dia miliki, hajinya belum, ya. Tapi pahala haji, pahala umrah dia sudah bisa memilikinya. Subhanallah, ini sangat-sangat disayangkan bagi orang yang sudah datang salat subuh berjamaah di masjid, lalu kesempatan ini disia-siakan, sementara yang bersangkutan juga tidak ada hajat mendesak, hanya pulang saja. Sangat-sangat disia-siakan lewat pahala haji, pahala umrah yang sempurna, lewat. Ini yang menjadi sebab sehingga Antagoruta sejak dulu selalu mempaketkan pengajian itu seusai sholat subuh, berlanjut sampai isyraq, ditutup dengan sholat isyraq, terutama di masjid ini, ya. Jadi lalu kaitannya dengan fadilah hari Jumat, ini sekarang kita di hari Jumat, ya. Ada satu hadis yang saya ingin sampaikan kepada anak-anakku semua. Hadis ini, ya, berkenaan dengan instruksi Antagoruta untuk semua tingkat satuan pendidikan dalam lingkup pondok pesantren kita mentradisikan membaca suratul kahfi pada hari Jumat
terutama sekali menjelang pelaksanaan sholat Jumat, di mana santri-santriwati diharapkan cepat bergegas ke masjid, ya, bergegas ke masjid, ya, merampungkan bacaan suratul kahfi sebelum masuk waktu pelaksanaan sholat Jumat yang didahului oleh khutbah Jumat, ya. Ya, ini masih ingat hadisnya. Ya. Man qara'a surat al-kahfi lailatal jumu'ati, ya. Ini khusus malam Jumat yang disebut, ya. Ada nanti hari Jumat. Jadi man qara'a surat al-kahfi yaumal jum'ati adha'a lahu minan nuri bainal jumu'ataini, ya. Barang siapa yang membaca suratul kahfi pada hari Jumat, maka niscaya Allah akan pancarkan kepadanya cahaya di antara dua Jumat, Jumat hari itu dan Jumat berikutnya, ya. Jumat hari itu dan Jumat berikutnya, ya. Ini dipancarkan kepadanya cahaya di antara dua Jumat. Cahaya di sini maksudnya apa? Ya, ya. Yang jelas cahaya itu berarti kebaikan. Ya. Cahaya itu kadang-kala berarti hidayah. Sehingga di antara ulama ada yang memahami cahaya di sini pertama yang bersangkutan, ya, akan dibuka hatinya oleh Allah untuk melakukan sejumlah kebaikan. Jadi pintu-pintu kebaikan terbuka lebar untuknya, dan hatinya juga dibuka sehingga dimudahkan untuk melakukan sejumlah kebaikan di antara dua Jumat, Jumat hari itu dan Jumat berikutnya. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan akan dihindarkan oleh Allah dari sejumlah al-kabair, dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa besar, ya. Dan yang ketiga, yang bersangkutan, ya, akan dijaga oleh Allah dari sejumlah bala, bencana, petaka dan sejenisnya di antara dua Jumat itu, ya. Inilah arti cahaya yang dipancarkan kepadanya, ya. Jadi ketika dia membaca suratul kahfi pada hari Jumat, ya, maka cahaya itu tersorot kepadanya. Nah, penduduk-penduduk langit itu menyaksikan dia dengan jelas. Nah, sehingga yang bersangkutan tadi pintu-pintu kebaikan terbuka lebar untuknya. Yang kedua, ya, dosa-dosa besar akan dihindarkan oleh Allah darinya. Dan yang ketiga, yang bersangkutan akan dijaga oleh Allah dari sejumlah kemungkinan bencana, petaka dan sejenisnya, sampai hari Jumat berikutnya. Hari Jumat berikut baca lagi, Jumat berikut baca lagi, karena ini masa aktifnya hanya 7 hari. Nah, lewat dari 7 hari itu, ya, sudah expire, ya. Jadi harus setiap Jumat baca. Itu riwayat yang pertama. Yang kedua, ini ada lagi. Ya.
Nah ini tadi, man qara'a surat al-kahfi lailatal jumu'ah, itu tadi kalau siangnya dibaca. Ini kalau malamnya. Adha'alahu minan nuri fima bainahu wa baina al-baitil atiq. Ya, itu rawahu ad-Darimi. Hadis ini sahih menurut Imam Al-Albani. Barang siapa yang membaca suratul kahfi pada malam Jumat malamnya. Jadi rupanya suratul kahfi ini sebaiknya dibaca 2 kali. Dibaca pada malam hari Jumat dan dibaca juga pada siang hari Jumat. Ya. Niscaya yang bersangkutan dipancarkan cahaya kepadanya antara dirinya dengan Baitullah Al-Atiq. Ya. Baitullah Al-Atiq. Ya. Al-Atiq di sini bangunan tua, yang dimaksud di situ Masjidil Haram, Ka'bah. Ya. Dipancarkan cahaya antara dirinya dengan Baitullah. Subhanallah. Ya, itu menurut keterangan ulama, makna dari hadis ini, ketika seseorang membaca suratul kahfi setiap malam Jumat, maka akan dibuka hatinya, ya, ditambah kecintaannya dan ditambah kerinduannya untuk berangkat ke Baitullah, sehingga semakin dipercepat jadwal keberangkatannya ke sana. Ya, semakin dipercepat. Ya. Itu artinya engkau akan dilapangkan rezekimu dan engkau akan dibebaskan dari semua sangkutan hambatan untuk berangkat ziarah ke Baitullah. Ya, jadi kalau ada sudah lama sekali daftar tunggu tidak bisa, ya, berangkat, coba perbanyak membaca suratul kahfi. Ya. Maksud saya rutinkan membaca suratul kahfi pada malam Jumat. Pada malam Jumat, rutinkan itu, membaca suratul kahfi pada malam Jumat. Insya Allah panggilan Allah menuju ke Baitullah akan tertuju kepadamu. Bayangkan anak-anakku semua, ya, sebelum COVID kemarin ini, ya, itu dalam 1 bulan sekitar 2 jutaan hamba-hamba Allah dari seluruh pelosok penduduk bumi ini dipanggil untuk datang ke sana. Dalam 1 tahun itu lebih 20 juta. Ya. Coba, lebih 20 juta. Kenapa 20 juta itu? Ya, upayakan kita satu di antaranya. Ya. Di antara 20 juta itu, ya, upayakan kita satu di antaranya. Ini 20 juta ini per tahun. Lebih. Ya, yang membanjiri Baitullah. Ya. Informasi waktu Ramadan kemarin, ya, kita iktikaf di sana itu jamaah yang hadir membanjiri Masjidil Haram sekitar 17 juta. Itu informasi media, 17 juta. Subhanallah, lautan manusia. Coba di antara 17 juta atau 20 juta per tahun ini, kenapa kita tidak memaksimalkan doa semoga Allah pilih kita satu di antaranya. Nah, inilah amalan yang diajarkan anak-anakku semua. Baca suratul kahfi pada malam Jumat, insya Allah, ya, keberangkatanmu ke Baitullah akan dimudahkan dan akan dipercepat oleh Allah. Ya, akan dipancarkan cahaya khusus antara engkau dengan Baitullah, sehingga terjadi akses, ya, engkau terakses, ya, terkonek, ya, antara hatimu dengan Baitullah, selalu terpaut ingin berangkat ke sana. Ya, kerinduan seorang hamba menuju Baitullah bagian dari doa, dia akan mempercepat perjalanannya, insya Allah. Ya. Jadi ini minimal 2 hadis yang menjadi panduan kita. Ya, kenapa suratul kahfi dianjurkan untuk dibaca setiap malam Jumat dan setiap hari Jumat. Ya, kalau engkau rutin membacanya ini, insya Allah mungkin 1 tahun ke depan suratul kahfi sekali engkau hafal, terhafal dengan sendirinya, ya, dan tidak perlu engkau murajaah. Ya, engkau murajaah pada saat engkau membacanya setiap malam Jumat dan setiap hari Jumat. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi ajma'in. Ba'd. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna jami'an min ibadikas salihin waj'alna jami'an min awliyaikal muqarrabin waj'alna jami'an min asfiyaikal mukhlasin waj'alna jami'an min ahli ta'atika ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wa billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat al-isyraq jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah.